Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita sehat, kita diberkati, kita ada dalam lindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kompetensi yang pertama, memiliki sikap ketaatan. Firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah percakapan Allah dengan Abraham, di mana Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya sebagai korban bakaran. Dan kita perlu tahu dalam perjanjian baru, kata taat menggunakan kata akouo, dan dalam perjanjian lama menggunakan kata shema yang memiliki arti patuh, memperhatikan, menyimak dan mendengarkan. Nah, kita tahu sendiri ketika Tuhan berkata, ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, yang dilakukan Abraham, ia patuh, ia mendengarkan perkataan Tuhan, ia memperhatikan, ia menyimak perkataan Tuhan. Ia tidak menolak permintaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah mengenal firman Tuhan, kita juga harus taat kepada perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Jadi kompetensi yang pertama yaitu memiliki sikap ketaatan. Kompetensi yang kedua, setia kepada tuannya. Nah, kesetiaan dalam bahasa aslinya menurut Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata emunah, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kesetiaan menggunakan kata pistos, yang berarti dapat atau layak dipercaya, atau taat, atau orang percaya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang yang setia, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah digoyangkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ketika kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, seperti yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan berjanji akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, ciri-ciri orang yang setia itu bagaimana? Yang pertama, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau konsisten. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32 sampai yang ke-33 di sana berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang setia yang pertama yaitu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia, tanpa harus menyimpang ke kanan, tanpa harus menyimpang ke kiri. Ketika ada masalah kita meninggalkan Tuhan, ketika ada tantangan kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ciri-ciri orang yang setia itu tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Artinya orangnya konsisten. Ciri-ciri yang kedua, bertahan sampai akhir atau persisten. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang setia sampai mati, itulah yang akan menerima mahkota kehidupan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kompetensi yang ketiga adalah bekerja keras.
Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5 berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesusahan dan kesukaran, kami disiksa, dipenjara dan dikeroyok, kami bekerja keras, sering tidak tidur dan sering pula tidak mempunyai makanan. Bapak Ibu Saudara, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bekerja keras. Seperti yang telah disampaikan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5 tadi. Ya, walaupun mereka disiksa, ya, mereka mengalami penderitaan, dipenjara, dikeroyok, mereka bekerja keras, bahkan sering tidak tidur dan sering pula tidak mempunyai makanan. Tetapi mereka tidak patah semangat, mereka tetap bekerja keras untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari milikilah 3 kompetensi yang sudah saya sampaikan hari ini, yaitu yang pertama, memiliki sikap ketaatan, yang kedua, setia kepada Tuhannya, dan yang ketiga, menjadi seorang pekerja keras. Saya percaya ketika hal ini ada dalam kehidupan kita, kita akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.